Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Estirhayu dengan NIM 25141300015. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya dari jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf di Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas untuk mata kuliah Teologi Islam dengan tema Teologi Islam dan Tantangan Kontemporer di bawah bimbingan Bapak Dosen Heidi Hajar MHum. Tengah dunia yang bergerak cepat, di mana teknologi berubah setiap hari, pola pikir manusia semakin kompleks, dan informasi datang tanpa henti. Masyarakat Muslim dihadapkan pada satu pertanyaan besar: bagaimana teologi Islam menjawab tantangan zaman ini? Itulah yang akan kita bahas hari ini, teologi Islam dan tantangan kontemporer. Apa itu teologi Islam? Secara sederhana, teologi Islam adalah upaya memahami akidah, siapa Allah, bagaimana sifatnya, bagaimana hubungan manusia dengannya, serta bagaimana manusia menjalani hidup berdasarkan keyakinan tersebut. Dahulu, teologi Islam fokus pada perdebatan klasik, qada dan qadar, kehendak Tuhan, sifat-sifat Allah, atau status pelaku dosa besar. Namun hari ini tantangannya tidak lagi hanya perdebatan lama, tantangannya jauh lebih luas, lebih nyata, dan lebih menyentuh kehidupan sehari-hari. Tantangan pertama yaitu modernisasi dan sains. Kemajuan sains seringkali membuat sebagian orang ragu, jika sains bisa menjelaskan segalanya, apakah kita masih butuh Tuhan? Ini pertanyaan teologis yang muncul di generasi muda, terutama ketika mereka belajar fisika, biologi, dan ilmu-ilmu modern. Teologi Islam hadir bukan untuk menolak sains, melainkan menyelaraskannya. Contoh, Al-Quran berulang kali mengajak manusia tafakur, berpikir, meneliti, dan mengamati alam. Maka sains justru menjadi jalan untuk semakin mengenal kebesaran Allah. Tantangannya adalah bagaimana kita membangun narasi bahwa iman dan sains bukan musuh tetapi mitra. Yang kedua, informasi yang tidak terfilter. Di era digital, setiap orang bisa menjadi ustadz dalam hitungan detik. Informasi tercampur, sebagian benar, sebagian salah, sebagian setengah benar. Akibatnya banyak muncul kebingungan mana ajaran Islam yang otentik, mana yang hoaks, mana yang sekedar opini pribadi. Sini peran teologi sangat penting sebagai pondasi pemahaman. Ketika seseorang memiliki akidah yang kokoh, tidak mudah terombang-ambing oleh konten yang menyesatkan. Tantangannya adalah meningkatkan literasi keagamaan generasi muda di tengah banjir informasi. Tantangan yang ketiga yaitu radikalisme dan ekstremisme. Fenomena radikalisme sering muncul akibat pemahaman teologi yang sempit. Ada kelompok yang memahami ayat secara tekstual tanpa konteks sehingga menghasilkan sikap ekstrem. Teologi Islam yang moderat seperti pemikiran Asy'ari, Maturidi, dan ulama kontemporer mengajarkan bahwa rahmat, keadilan, dan keseimbangan adalah inti agama. Tantangannya adalah membangun narasi teologi yang menyejukkan, bukan menakutkan. Teologi harus menjadi jembatan untuk perdamaian, bukan konflik. Ingat ya. Tantangan yang keempat yaitu moralitas dan krisis spiritual. Meski dunia semakin modern, banyak yang justru mengalami kekosongan batin. Teknologi memudahkan hidup, tetapi tidak selalu memberi ketenangan hati. Banyak yang bertanya, mengapa saya merasa kosong? Teologi Islam mengingatkan bahwa manusia tidak hanya tubuh tetapi juga ruh. Ada kebutuhan spiritual yang tidak bisa dipenuhi oleh materi. Tantangannya adalah bagaimana ajaran teologis tentang ketauhidan dan ketundukan kepada Allah mampu mengisi kekosongan batin manusia modern. Tantangan kelima yaitu isu sosial dan kemanusiaan.
Dunia menghadapi berbagai isu kontemporer yaitu 1. Kemiskinan, 2. Ketidakadilan, 3. Perubahan iklim, 4. Kesenjangan sosial, dan yang terakhir konflik kemanusiaan. Pertanyaannya, apa hubungan isu-isu ini dengan teologi Islam? Jawabannya besar sekali. Teologi Islam menegaskan bahwa iman harus melahirkan tindakan. Allah tidak hanya dibesarkan dalam doa, tetapi juga dalam kepedulian terhadap sesama. Tantangannya adalah bagaimana umat Islam menghubungkan keyakinan kepada Allah dengan tanggung jawab sosial dan ekologis. Yang keenam, yaitu pluralitas dan toleransi. Di masyarakat yang semakin plural, dialog lintas agama menjadi kebutuhan. Namun masih ada pertanyaan, apakah berdampingan dengan non-muslim mengurangi iman? Atau bagaimana Islam memandang perbedaan? Teologi Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, bukan saling menjauh. Tantangannya adalah bagaimana menegaskan identitas keislaman tanpa menghapus nilai toleransi dan kemanusiaan universal. Dan terakhir, jalan teologi ke depan. Pada akhirnya, teologi Islam bukan hanya kajian akademik, ia adalah kompas moral yang memadu umat Islam menghadapi dunia yang terus berubah. Tantangan kontemporer, sains, teknologi sosial, spiritual, semua dapat dijawab ketika kita memahami teologi Islam secara mendalam. Karena teologi bukan sekedar keyakinan, tetapi cara memandang hidup, cara mengenal Tuhan, dan cara menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.